Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 10 ayat yang ke-17 sampai 20. Matius 10 ayat 17 sampai 20. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka, dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 10 ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Judul renungan kita hari ini adalah Roh Kudus Menuntun Hidup Kita, ditulis oleh Paul Lindsay. Sahabat suara kasih, saya adalah seorang supir untuk mengantarkan layanan surat dan parsel pribadi. Setiap hari saya pergi ke berbagai tempat, mulai dari tempat yang kumuh hingga tempat yang sangat mewah. Selama saya bekerja hampir setahun, saya telah pergi ke setiap kantor pos yang ada di Orange County. Suatu hari, bos meminta saya untuk datang lebih awal, karena kami memiliki klien di Newport Beach yang meminta penjemputan barang lebih awal. Sebelum saya berangkat, saya memeriksa peta dan melihat lalu lintas sangat padat. Melihat situasi ini, saya jadi bergegas agar tidak terlambat. Ketika saya tiba di kantor pos, saya berbelok ke jalan masuk. Namun saya menemukan tanda merah besar yang bertuliskan "Jangan masuk". Situasi ini menuntut saya membuat keputusan cepat. Apakah saya harus mundur dan menghadapi lalu lintas yang padat dan mencari pintu masuk lain, atau apakah saya menginjak gas dan masuk ke tempat parkir sebelum ada mobil lain yang keluar? Akhirnya saya memutuskan untuk melewati jalan itu. Ketika saya hampir saja keluar dari jalur salah yang saya ambil dengan nekat ini, tiba-tiba sebuah mobil berbelok ke jalan masuk. Kami menginjak rem dan nyaris bertabrakan.
saya merasa terguncang setelah nyaris celaka. Saya berhenti di dok pemuatan dan memasukkan surat-surat saya ke kereta. Tapi sebelum saya masuk ke pintu belakang kantor pos, mobil yang sama itu melaju di sekitar gedung dan mendecit berhenti. Pengemudi itu keluar dengan menggunakan setelan bisnis yang mahal, dan menghampiri saya. Seketika Matius 5 ayat 25 terlintas di benak saya, "Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Saat orang asing itu mendekat, saya berjalan ke arahnya dan berkata, "Pak, saya berhutang permintaan maaf kepada Anda. Saya terburu-buru melaju melalui jalur yang salah. Saya salah dan hendak meminta maaf kepada Anda." "Apakah kamu tahu siapa aku?" dia bertanya. Jawab saya, "Tidak, Pak. Saya hanya tahu bahwa yang saya lakukan itu salah. Saya hampir menyebabkan kecelakaan, dan saya meminta maaf, dan wajah saya pun memerah karena malu. Saya bisa melarang Anda dari setiap kantor pos di county. Saya juga bisa meminta polisi untuk menilangmu, karena mengemudi dengan cara yang salah. Saya juga bisa menelpon atasan Anda, dan memintanya untuk memecat Anda," katanya. Lalu dia berhenti berbicara dan saya memandangnya. Kemudian dia melanjutkan, "Tapi katakan apa? Karena kamu mengakui kesalahanmu, tanpa mengetahui siapa aku akan memaafkanmu, jangan sampai terjadi lagi." Aku berdiri di sana dan tercengang. Jika saja Roh Kudus tidak mengingatkan ayat itu ke dalam pikiran saya pada saat itu juga, saya akan berada dalam masalah besar. Jika saya membiarkan kesombongan menghalangi saya untuk mengakui kesalahan saya mungkin akan menganggur. Saya sadar bahwa kita benar-benar bisa mempercayai firman Tuhan ketika dikatakan, "Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu." Pada saat itu juga, Matius 10 ayat 19. Saya telah menghafal ayat-ayat itu jauh sebelum kejadian hari ini. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya akan menggunakannya dalam situasi sulit yang baru saja saya hadapi. Sebelum pergi, saya meluangkan waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan atas firman dan Roh Kudus-Nya. Setelah menyelesaikan rute pengiriman, saya memarkirkan van dan mengambil kunci ke kantor. Sementara saya mengisi absen, bos saya masuk dan berkata, "Hei, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa kepala kantor pos Newport Beach menelepon untuk memberitahu saya bahwa dia bertemu denganmu pagi ini." Aku membeku. Dia bilang dia sangat terkesan denganmu, dan kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya hanya ingin menyampaikan pujian itu. Kerja bagus, sahabat suara kasih. Marilah kita renungkan. Malu, rendah hati, dan lega bercampur jadi satu. Saya pergi ke kampus. Saya sudah terlambat dan terburu-buru, tetapi saya berhati-hati dan mematuhi setiap rambu lalu lintas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya.
dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.